Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai catatan transaksi dari perusahaan Maka Airports. Sebelum itu, kita izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Mariam dengan NPM 10224064. Saya Randi Hidayatullah dengan NPM 104240003. Saya Keira Amelia dengan NPM 10224065. Baik, yang pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan latar belakang. Industri fashion merupakan salah satu sektor bisnis yang terus berkembang pesat, terutama di kalangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kebutuhan masyarakat akan pakaian yang stylish, nyaman, dan terjangkau menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan latar belakang tersebut, AKL Clothes didirikan sebagai usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan pakaian siap pakai. AKL Clothes berasal dari usaha kecil yang dijadikan secara daring melalui media sosial dan marketplace. Dengan meningkatnya permintaan, usaha ini berkembang dimulai memiliki toko fisik untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Fokus utama AKL Clothes adalah menyediakan pakaian berkualitas dengan harga yang bersaing, serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Seiring perkembangan bisnisnya, AKL Clothes memulai menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur untuk memantau kesehatan finansial usaha. Laporan keuangan menjadi bagian penting dalam evaluasi kerja bisnis dan pengambilan keputusan strategi untuk perkembangan usaha di masa yang akan datang. Di sini ada neraca awal dari AKL Clothes. Nah, di sini transaksi dan kita akan coba masukkan transaksi ini pada jurnal. Nah, pada tanggal 2 Desember membayar beban utilitas sebesar 2 juta. Maka akun yang ditulis adalah beban utilitas pada kas sebesar 2 juta. Lanjut, pada tanggal 3 Desember membayar gaji yang belum dibayar sebesar 7 juta. Maka dikarenakan kita membayar utang, maka transaksi yang ditulis adalah utang gaji pada kas sebesar 7 juta. Lanjut, pada tanggal 5 membeli persediaan secara kredit dengan termin 3/10/30 sebesar 40 juta. Maka yang ditulisnya adalah persediaan barang dagang pada utang usaha. Tapi kita tidak tulis 40 juta, karena kita tulis 38.800 karena dikali sebesar 3%, yang hasilnya adalah 38.800. Lanjut, pada tanggal 8 menjual barang secara tunai sebesar 50 juta dengan BPP 25 juta FOB turun. Maka akun yang ditulis adalah kas pada penjualan sebesar 50 juta, lanjut BPP pada persediaan barang dagang sebesar 25 juta. Lanjut, pada tanggal 11 pengembalian barang yang telah dibeli pada tanggal 8 Desember sebesar 20 juta dengan BPP sebesar 10 juta. Nah, akun yang kita tulis adalah tinggal kita balikannya dari transaksi tanggal 8 yang awalnya kas pada penjualan menjadi penjualan pada kas. Kita masukkan nominalnya sebesar 19.400. Kenapa tidak kita tulis 20 juta? Karena hasil ini adalah dari dikurangi atau dikali 3%. Nah, lanjut, BPP-nya kita langsung saja tulis ya sebesar 10 juta. Nah, pada transaksi selanjutnya adalah membayar utang sebesar 50 juta. Maka akun yang muncul adalah utang usaha pada kas sebesar 50 juta. Lalu pada tanggal 16 Desember menjual barang secara tunai sebesar 30 juta dengan BPP 15 juta FOB tujuan. Nah, akun yang ditulis adalah kas pada penjualan sebesar 30 juta, lalu BPP pada persediaan barang dagang sebesar 15 juta. Nah, lanjut pada transaksi selanjutnya, pada tanggal 17 diterima pelunasan piutang sebesar 25 juta. Maka akun yang kita tulis adalah kas pada piutang sebesar 25 juta. Lanjut, pada tanggal 20 membeli perlengkapan sebesar 1.500.000. Maka akun yang ditulisnya adalah perlengkapan pada kas. Perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Pada tanggal 22 membayar beban lain-lain sebesar 2 juta. Maka akun yang muncul adalah beban lain-lain pada kas. Lanjut, pada tanggal 25 menjual barang secara kredit
seharga 50 juta dengan BPP 25 juta, termin 2/10 N30. Ongkos kirim dibayarkan terlebih dahulu senilai 500.000. Maka akun yang muncul adalah piutang sebesar 49.500, dan tentunya nominal ini ya sudah dikalikan dari termin 2% tadi. Nah, akun kreditnya adalah penjualan yang nominalnya sama sebesar 49.500. Lalu di sini muncul akun kas dikarenakan di transaksi ini ada dibayarkan terlebih dahulu senilai 500.000 untuk ongkos kirim. Nah, kita taruh di kredit sebesar 500.000. Lanjut pada BPP-nya, kita langsung cantumkan sebesar 25 juta. Begitupun pada persediaan barang dagang di kredit sebesar 25 juta. Nah, lanjut pada tanggal 30 dibayar piutang atas tanggal 25. Maka akun yang munculnya adalah kas pada piutang sebesar 49.500. Nah, lanjut pada tanggal 30 Desember membayar utang atas transaksi tanggal 5. Nah, akun yang ditulisnya adalah utang usaha pada kas sebesar 38.800. Begitupun pada kreditnya 38.800, yang hasilnya adalah total dari kredit dan debitnya itu adalah 438.500. Ini buku besar. Terus udah jurnal umum, kita masuk ke buku besar. Ya, di sini ada kas, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan utang usaha. Di mana buku besar itu posting dari jurnal umum ke buku besar. Kalau kas masuk ke kas, kalau piutang masuk ke utang, kalau persediaan masuk ke persediaan, seterusnya aja gitu. Terus di sini juga ada total akhir dari kas yaitu 113.300. Di sini nominal akhir dari piutang yaitu 0 karena udah nggak punya utang lagi. Dan di sini juga persediaan barang dagangnya, nominal akhirnya yaitu 258.800. Nominal akhir dari perlengkapan yaitu 11.500. Dan nominal akhir dari peralatan yaitu 37 juta. Nominal akhir dari akumulasi penyusutan peralatan yaitu 10 juta. Nominal akhir kendaraan yaitu 240 juta. Nominal akhir dari akumulasi penyusutan kendaraan adalah 120 juta. Dan nominal akhir dari utang usaha yaitu 100. Nominal akhir dari utang gaji yaitu 7 juta, modal 450 juta, freight 20 juta. Nominal akhir dari penjualan yaitu 109.600. PPP-nya 55 juta, beban utilitasnya 2 juta, dan beban lainnya 2 juta. Terus di sini juga ada neraca saldo sebelum disesuaikan yaitu ini juga sama diposting dari buku besar ke neraca saldo. Yang tadi akhirnya diambil dari nominal akhir dari buku besar. Sesudah neraca saldo sebelum disesuaikan, nah lanjut lagi ke transaksi penyesuaian, di mana tanggal 31 Desember penyusutan kendaraan sebesar 4 juta. Maka akun yang muncul dalam jurnal penyesuaian yaitu beban penyusutan kendaraan dan kendaraan sebesar 4 juta. Beban penyusutan kendaraan berada di debit, kendaraan berada di kredit. Terus 30 Desember lagi penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Akun yang muncul dari jurnal yaitu beban penyusutan peralatan berada di debit sebesar 2 juta. Di kreditnya yaitu peralatan toko, nominalnya sama 2 juta. Terus 30 Desember lagi perlengkapan yang terpakai per bulan Desember 2.700.000. Maka akun yang akan muncul di jurnalnya yaitu beban perlengkapan toko berada di debit 2.700.000, perlengkapan toko berada di kredit 2.700.000. Terus di sini juga 30 Desember persediaan per 30 Desember 223.500.000. Maka akun yang akan muncul yaitu adalah BPP sebesar 35.300,
di kreditnya yaitu persediaan 35.300. Terus yang terakhir gaji yang harus dibayar 6 juta. Maka akun yang akan muncul di jurnal penyesuaian adalah beban gaji sebesar 6 juta di kredit dan utang gaji berada di kredit 6 juta. Maka nominal akhir dari jurnal penyesuaian itu adalah debit dan kreditnya 50 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kertas kerja. Yang pertama, neraca saldo sebelum disesuaikan. Ini kita tinggal salin-salin aja semuanya seperti kas. Sebelumnya di neraca saldo sebelum disesuaikan, kas senilai 113.300.000, lalu kita salin ke sini. Begitu pula seterusnya. Lalu AJP pun sama kayak yang sebelumnya. Di ayat jurnal penyesuaian kita salin-salin aja seperti yang ini di persediaan 35.300.000. Terus neraca saldo setelah disesuaikan, kalau ini itu hasil dari penjumlahan neraca saldo sebelum disesuaikan sama AJP. Jika di neraca saldo sebelum disesuaikannya debit dan di AJP-nya kredit, maka itu akan dikurang. Dan sebaliknya, jika di neraca saldo sebelum disesuaikannya kredit dan AJP-nya debit, itu juga harus dikurangi jika saldonya lebih besar, neraca saldo lebih besar dari kredit ataupun debit. Jika sama, maka kita tambahkan. Selanjutnya laba rugi. Laba rugi dilihat dari akun penjualan sampai ke beban-beban, dan posisi keuangan dilihat dari kas sampai modal pemilik. Dan selanjutnya laba rugi. Laba rugi ini dilihat dari laporan kertas kerja sebelumnya dan kita pindah-pindahkan. Di laba rugi sendiri terdapat terdapat akun penjualan dan beban-beban. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas terdapat modal awal yang dilihat dari neraca saldo awal dan kenaikan ekuitas pemilik yang ada di laba periode berjalan, yaitu keuntungannya 600 dan fry pemilik 20 juta. Lalu kita kurangi dan ini hasilnya, kita jumlahkan dan ini hasilnya. Lalu modal awal dikurangi dari laba dan fry. Laporan posisi keuangan terdapat aset yang kas sampai ke akumulasi penyusutan, yang aset-aset dan liabilitas dan ekuitas. Lalu kita jumlahkan dan apakah saldonya jumlah saldonya itu balance atau tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.